Yang pertama menghancurkan Persib Bandung dengan skor 4-1 dan yang kedua juga mengalahkan Persiwa Wamena dengan skor 1-0. Dua kemenangan yang mendongkrak posisi mereka. Menarik untuk melihat apakah mereka bisa menyulitkan salah satu tim super di jarum ISL musim ini, Persija Jakarta. Dan kartu kuning langsung dicabut oleh Jaja Sudrajat pada menit pertama di babak pertama. Banaken Bosoken sudah dilakukan langsung depan gawang. Masih Bambang Pamungkas dan wow! Nyaris saja sebuah peluang pertama begitu terbuka bagi Persija Jakarta. Ya, ini adalah peluang yang sangat baik bagi Persija. Kita melihat bola umpan Sodoran Supriyono memang tidak sempurna, namun jatuh ke kaki Bambang Pamungkas, menyodorkannya ke mulut gawang. Dan kita melihat di sana Greg yang justru tidak mampu menyongsong umpan tersebut. Ya, sedikit kaget kita lihat bagaimana Greg mendapatkan satu bola tarik dari BP. Dan ada juga Aliudin. Ya. Kita melihat Aliudin pendek saja ke Pugliara dari sisi sebelah kanan pertahanan Persitara. Kembali ke Leo Saputra. Jangka jauh ke depan, ada Bambang Pamungkas yang dituju. ya cukup cermat kita lihat sebuah umpan yang dilepaskan tadi untuk BP. Kita melihat terlambat persekian detik saja. Ini dia sebuah bola chop dan BP dalam kawalan Taufik Asrun. Leo Tupamahu jatuh di kaki Yahya Sosomar. Masih Yahya Sosomar. Poci yang dituju. Terjatuh. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Rahmat Poci Rifai terhadap Leo Saputra. Ya, kita lihat di sini umpan yang diberikan oleh Yaso sudah begitu baik. Namun memang ada benturan badan antara Leo dan juga Rahmat Rifai. Ya, kita melihat di sini. Leo Saputra yang tampak Telah menciptakan 8 gol sejauh ini di jarum Indonesia Super League. Lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija. Rahmat Rifai dituju John Takbor. Yap. Kita melihat bagaimana sebuah tendangan yang begitu keras dilepaskan John Takbor. Ini dia sebuah umpan yang sangat matang, manja dari Poci Rifai. Sayang kita melihat tingkat akurasi yang dilepaskan John Takbor masih belum berada dalam areal gawang Hendro. Ya, kita lihat di sini juga space yang diberikan kepada John Tak. Aliudin. Leo Topmahu masih berusaha dikejar oleh Pugliara. Ini dia Robert Cino Pugliara. Bonario Staman masih bisa dicuri oleh John Takbor. Kembali ada Leo Tupamahu. Sebuah tendangan langsung dari Leo Tupamahu. Dan gol! Leonardo Tupamahu melepaskan sebuah tendangan spekulasi, membuat Persija unggul 1-0. Ini adalah gol yang spekulatif, gol yang juga terbantu dengan kontur lapangan yang tidak rata, gol yang juga terbantu dengan ketidaksiapan seorang Wawan Dermawan. Kita melihat bagaimana bola yang bergulir liar, keriting di depan mulut gawang Wawan, sulit untuk diantisipasi dengan sempurna. Dan kita melihat bagaimana Leo tendangannya. Ya, sebenarnya ini adalah inisiatif yang baik dari Leo ya, karena kita lihat memang ia tidak memiliki pilihan lain untuk mengumpan, sehingga ia mencoba melakukan syuting sekeras mungkin. Dan kita juga lihat di sini seorang Wawan Dermawan yang tidak siap, sehingga bola rebound dan justru masuk ke gawang sendiri. Dan kita juga bisa melihat ekstasi dari seorang Leo Tupamahu setelah mencetak gol yang boleh dikatakan cukup sensasional. Ya, gol pertama saya pikir buat seorang Leonard Tupamahu. Jatuh Greg Nwakolo. Clean saya pikir. Ya, sebuah aksi yang mengundang sodoran kartu kuning dari wasit Jajat. Ya, ada sedikit memang gangguan dari Banaken Bosoken. Tapi kesan diving juga tetap
bisa terekam dengan jelas oleh wasit Jajat Sudrajat. Menghasilkan kartu kuning. Astaman kembali ke Janka. Bambang Pamungkas cukup baik kerja sama Persija malam ini. Kembali Bambang Pamungkas. Tampaknya Bambang Pamungkas berada pada posisi offside, sebuah keputusan yang sedikit mengagetkan. Ya, dan juga sedikit aneh kita lihat gimana BP yang justru sedang melakukan dribbling Berada di areal suci menjaga seorang penyihir John Takpor. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Bien Janka terhadap Prince Kabir Belo. Dengan bebas bagi Persitara, John Takpor langsung ke kotak penalti. Usaha diraih oleh Prince Kabir Belo. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Prince Kabir Belo terhadap Hendro Kartiko. Ya, sang pangeran Prince Kabir Belo masih mencari tahtanya. Kita melihat berapa kali peluang-peluang yang dilepaskan lewat umpan yang sangat eksklusif dari John Takpor. Masih belum bisa dimaksimalkan. Ini dia sebuah sepak pojok. Kembali John. Dan Prince Kabir Belo masih bisa dihalau oleh Hendro Kartiko. Ya, kita melihat bagaimana miskomunikasi di lini pertahanan Persija Jakarta membiarkan seorang Prince Kabir Belo berada pada posisi yang bebas untuk melakukan head. Bambang Pamungkas, Rahmat Rifai kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Kembali pelanggaran Pierre Janka terhadap Mursyid Moni. Menarik mencermati penampilan Mursyid Moni yang sepanjang putaran pertama jarang dimainkan, bahkan sebagai pemain pengganti sekalipun. Tapi pada putaran kedua Moni memberikan sebuah jawaban bahwa dia pantas sebagai starter. John Takpor. Sebuah tendangan gledek John Takpor menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Incredible goal kita melihat dari seorang John Takpor. Kita tahu pemain ini adalah penyihir di tim Persitara Jakarta Utara dan mampu mengeluarkan sesuatu yang sangat eksklusif. Kita melihat di sini bagaimana keputusan eksekutif seorang John Takpor melakukan tendangan dari jarak yang sangat jauh. Dan kita melihat di sini bukan hanya sebuah kecepatan dan kekerasan yang dilakukan, namun juga akurasi bola yang begitu sempurna dari seorang John Takpor. Saya harus katakan ini adalah gol yang benar-benar berkelas. Dari jarak dengan radius sekitar 40 meter, bagaimana seorang John Takpor menyihir. Sekali lagi kita harus katakan sebuah Melalui gol balasan yang diciptakan oleh John Takpor Songkalai pada menit ke-24. Ya, dan kita melihat bagaimana permainan kedua tim begitu cepat, begitu keras. Dan juga para pemain yang bermain dengan semangat tinggi justru membuat pertandingan di malam hari ini begitu menegangkan. Kembali sebuah usaha dari jarak yang cukup jauh dari Esaya Benson. Masih tipis di juga Mursyid Moni. Robert Pugliara kembali digagalkan oleh Dedi Mulyadi. Rebutan bola yang cukup seru antara 3-4 pemain di lapangan tengah. Rapat kita lihat bagaimana penampilan anak-anak Jakarta Utara dengan motor seorang Esaya Pelo Benson dan juga ada Dedan Ismet Sofyan. Yahya Sosomar kembali ke John Takpor, pencetak gol balasan bagi Persitara, langsung ke kotak penalti. Esaya Benson ke tiang jauh. Masih bisa diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Ya, inilah yang harus diwaspadai lini belakang Persija Jakarta. Bagaimana komunikasi di lini belakang harus terjalin dengan baik. Kita melihat juga di sini seorang Pierre Njangka dan juga Leo Tupamahu justru tidak mampu melakukan komunikasi dengan yang mencoba melakukan penetrasi ke lini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Mursyid Moni. Pelanggaran Mursyid Moni terhadap Agus Pintar.
juga akrab dipanggil si Jepang. Iya, kita melihat jelas terekam dari kamera bagaimana jersey dari si Jepang Agus Indra Kurniawan ditarik oleh Mursyid Moni. Kembali serangan Persija, Greg Nwakolo. Bahaya. Nwakolo! Masih tipis beberapa sentimeter di sisi sebelah kiri gawang Wawan Darmawan. Ya, kita melihat ini sebuah aksi yang sangat cemerlang dari seorang Greg Nwakolo. Kita melihat sebuah dummy, sebuah step over. Dan sayang sekali, sebuah finish yang tidak sempurna. Dan juga kita melihat seorang Bambang Pamungkas yang sedikit telat menyongsong luapan emosi para pemain Persija menanggapi keputusan ini. John Takpor kembali sebuah tendangan geledek dari jarak yang cukup jauh. Dan juga dari sudut yang tidak terlalu menguntungkan. Masih mampu dihalau oleh Hendro Kartigo. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana tendangan spekulasi kembali dilayangkan oleh John Takpor. Nyaris saja mengelabui Hendro Kartigo. Leo Saputra, Panaken Bosoken berpindah ke sisi sebelah kanan. Aliudin, Greg Nwakolo, Bambang Pamungkas lebar ke kanan. Agus Indra yang dituju di kotak penalti Persitara dan Bambang Pamungkas ada di situ. Masih bisa diselamatkan oleh Wawan Darmawan. Ya, kita melihat bagaimana BP masih mengantongi egonya sebagai seorang striker ketika sebuah umpan sodornya untuk Agus Indra, dan Indra si Jepang kembali mengirimkan dan BP terlambat untuk menyongsongnya. Supriyono lepaskan umpan ke kotak penalti. Supriyono yang dituju adalah Bambang Pamungkas. Masih ada Esaya Benson. Duel 1 lawan 1, Bambang Pamungkas disapu saja oleh Esaya Pelo Benson. Sebuah aksi fair play baru saja dipertontonkan oleh duo Bambang Pamungkas dan juga Esaya ke Ponario Astaman. Masih Ponario melepaskan umpan langsung jauh ke depan. Pugliara yang dituju. Masih Pugliara. Kembali Agus Indra, sebuah pressing yang jauh dari sasaran. Ya, disinilah kita melihat peran seorang Robertino Pugliara yang begitu baik. Ia mampu melakukan penetrasi, memberikan umpan yang sangat akurat kepada Agus Indra. Namun kita tahu tadi peluang dari Agus Pierre Nyanka. Tendangan bebas Nyanka. Juga tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Pierre Nyanka. Ya, kita lihat sebenarnya maksudnya adalah Wawan Darmawan, penjaga gawang yang masih berusia 29 tahun. Dan akhirnya Jaja Sudrajat meniupkan peluit panjangnya, pertanda bahwa babak pertama telah selesai. Kedudukan sementara 1-1 melalui gol yang diciptakan oleh Leo Tupamahu pada menit ke-13. Gol balasan dari Persitara melalui John Takpor pada menit